Kali ini saya akan menjelaskan pentingnya kesadaran pajak untuk membangun negara menjadi lebih maju. Pajak adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Dari pajak, pemerintah dapat membangun jalan, menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai fasilitas umum yang kita nikmati setiap hari. Namun, semua itu tidak akan terwujud tanpa partisipasi aktif masyarakat. Mari bersama-sama meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Karena pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk nyata dan kontribusi kita untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Yang pertama, kita harus tahu apa itu pajak. Jadi, menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH pada tahun 2020, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara umum pula, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi kepentingan masyarakat. Sederhananya gini, pajak itu adalah uang kita nih yang kita bayarkan ke negara untuk membiayai hal-hal umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit, keamanan, dan lain-lain. Jadi, ciri-ciri pajak itu ya tadi, wajib bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat, diatur oleh undang-undang, tidak ada imbalan langsung, jadi kita bayar pajak tapi nggak langsung dapat barang jasanya, tapi melalui infrastruktur yang dibangun oleh pajak tersebut, dan untuk kepentingan bersama. Nah, mengapa pajak itu penting? Karena pajak itu merupakan sumber utama pendapatan negara. Tanpa pajak, negara tidak punya cukup uang untuk menjalankan program dan pelayanan publik. Yang kedua, pajak juga membiayai pembangunan seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya dibangun dari uang pajak. Yang ketiga, pajak membiayai layanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, subsidi, dan bantuan sosial. Yang keempat pula, pajak mengatur ekonomi dan kesejahteraan. Pajak bisa digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial, mengatur inflasi, dan mendukung sektor tertentu. Yang kelima, pajak merupakan wujud partisipasi warga negara. Dengan membayar pajak, masyarakat ikut berkontribusi membangun negara. Nah, maka dari itu kita harus tahu nih jenis-jenis pajak terbagi menjadi berapa. Pajak itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama berdasarkan lembaga pemungutan, yang kedua berdasarkan sifatnya, yang ketiga berdasarkan objek pajaknya. Mari kita bahas dari yang pertama ya, yaitu berdasarkan lembaga pemungutannya. Pajak dipungut melalui 2 cara, yaitu yang pertama pajak pusat. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, contohnya PPh, PPN, PPNBM, dan PBB, serta bea materai. Selanjutnya yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, PBB perdesaan dan perkotaan. Selanjutnya, jenis pajak yang kedua yaitu berdasarkan sifatnya. Yang pertama, ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayar langsung oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Selanjutnya yang kedua adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dialihkan ke orang lain, biasanya lewat transaksi. Contohnya PPN atau pajak pertambahan nilai, PPNBM atau pajak barang mewah. Selanjutnya jenis pajak yang ketiga yaitu berdasarkan objek pajaknya. Pajak penghasilan atau PPh atas penghasilan orang atau badan. Pajak pertambahan nilai atau PPN atas transaksi barang dan jasa. PBB
B. Atas kepemilikan tanah dan bangunan. Bea materai atas dokumen tertentu. Jadi, siapa yang wajib bayar pajak? Nah, yang wajib bayar pajak pertama itu individu pribadi suatu negara yang memenuhi syarat tertentu. Misalnya, sudah memiliki penghasilan, sudah bekerja, atau punya usaha. Contohnya, pegawai, pengusaha, freelancer, pedagang, atau semua orang yang mempunyai penghasilan. Yang kedua, badan perusahaan organisasi seperti PT, CV, firma, koperasi, dan yayasan. Yang ketiga adalah warga negara asing asalkan mereka tinggal atau bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau punya usaha di Indonesia. Kesimpulannya, siapa saja yang punya penghasilan atau kegiatan ekonomi di Indonesia, baik perorangan maupun perusahaan, wajib membayar pajak sesuai ketentuan. Oke, saya akhiri kampanye ini dengan satu tekad, menjadi warga negara yang sadar, peduli, dan bertanggung jawab melalui kepatuhan membayar pajak. Ingat, setiap rupiah pajak yang kita bayarkan adalah investasi untuk masa depan bangsa, untuk pendidikan anak-anak kita, kesehatan masyarakat, infrastruktur, dan kesejahteraan bersama. Ayo bayar pajak tepat waktu karena Indonesia maju dimulai dari kita.